Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Indira Fikasari. Di sini aku bakal ngejelasin tentang konstruksi mesin sepeda motor. Jadi, sistem bahan bakar dalam suatu mesin adalah suatu sistem yang sangat dominan dalam menentukan untuk kerja mesin. Suatu rangkaian mesin motor akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem yang bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula kerja pada sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini akan berpengaruh besar pada efisiensi dan daya kerja motor. Salah satu cara sistem bahan bakar bekerja dengan optimal yaitu dengan perawatan dan perbaikan sistem bahan bakar motor. Lalu di sini bisa kita lihat dari pemeliharaan mesin. Yang pertama, perawatan berkala sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan itu yang pertama memperkecil gesekan sehingga mengurangi kausan. Yang kedua, mendinginkan komponen atau panas komponen berpindah ke oli. Yang ketiga, sebagai perapat, misal antara ring piston dengan dinding silinder. Yang keempat, sebagai pembersih dari keausan bidang lumas. Lalu macam-macam sistem pelumasan. Yang pertama, pelumasan campur digunakan pada kebanyakan mesin stasioner 2 tak yang kecil dan kendaraan ringan seperti Vespa, Yamaha, Suzuki. Sifat-sifat yang menonjol selalu menggunakan oli baru karena oli yang tercampur bensin ikut terbakar dan habis. Yang kedua, pelumasan tekan. Sifat yang menonjol pelumasan kontinu, teratur, dan merata. Digunakan pada motor oto atau bensin dan diesel 2. Oli tidak perlu diganti pada waktu kurun tertentu. Lalu yang ketiga adalah oli mesin atau motor. Di pasaran banyak oli motor yang ditawarkan pabrik. Bagaimana menentukan oli yang sesuai dengan kebutuhan motor atau engine? Hal itu dapat ditentukan melalui spesifikasi oli yang ada dan dapat dibaca pada tulisan yang menempel pada kaleng oli. Lalu ada kegunaan katup pada saringan oli. Yang pertama, katup bypass. Di dalam setiap sirkuit pelumasan sistem pompa terdapat katup bypass. Katup ini terbuka pada saat oli masih dingin atau kental atau apabila saringan oli tersumbat. Tempat katup terletak di saringan atau di dalam sambungannya. Yang kedua adalah katup antibalik. Kebutuhan katup antibalik tergantung pada posisi pengikatan saring oli terhadap motor. Kalau pada saringan tidak ada katup antibalik dan posisi saringan horizontal atau sambungan saringan ke motor terletak di bawah, maka pada saat motor mati, oli di dalam saringan dapat kembali ke karter. Dan bila motor dihidupkan beberapa saat, masih belum ada tekanan dalam sistem pelumasan karena oli yang mengalir harus mengisi saringan terlebih dahulu. Pada posisi pemasangan seperti di atas, diperlukan katup antibalik yang mencegah oli kembali ke saringan karter. Katup antibalik biasanya terdiri dari ring karet bersama ring baja berbentuk piring. Ring tersebut berfungsi sebagai pegas. Lalu perawatan kopling motor. Yang pertama, rajin mengganti oli motor. Secara umum banyak sekali orang yang mengabaikan betapa pentingnya mengganti oli pada waktu yang tepat. Maksud dari kata waktu yang tepat bukan melihat bulan ganti olinya, tetapi melihat sudah berapa jauhkah speedometer menunjukkan kilometernya. Jika sudah menunjukkan waktu ganti oli, maka segeralah ganti oli Anda. Karena jika motor terus bergesek karena oli sudah tidak berfungsi dengan baik, akan menimbulkan kurangnya responsibilitas pada si motor ketika dikendarai bermanuver di jalan raya. Yang kedua, periksa kanvas kopling. Periksalah kanvas kopling secara berkala agar meminimalisir
tidak maksimal motor bekerja. Jika setelah Anda periksa ternyata tidak ada masalah pada bagian kanvas, maka cek yang lainnya, yaitu pair coupling. Mengapa pair coupling? Karena jika ada masalah pada pair coupling, maka kinerja kanvas akan ikut terganggu. Lalu selalu membersihkan kabel tali kopling. Selanjutnya, menambahkan tool. Tool adalah alat yang diletakkan di sebelah kanan bawah, tepatnya pada daerah gearbox. Alat ini membuat tuas yang berada di bagian bawah menjadi lebih panjang dan fungsinya agar ketika menarik kopling akan menjadi lebih enteng dan nyaman tentunya. Lalu sesuaikan gigi. Ketika Anda sedang bermulai kendara atau awal start berkendara, maka usahakan untuk selalu menggunakan gigi 1 terlebih dahulu. Karena jika kita langsung naik di atasnya, maka akan ada resiko nantinya seperti terbebaninya kopling, sehingga akan mempercepat proses keausan pada si motor, dan ujung-ujungnya kita harus menservis agar keausan pada motor tersebut dapat diperbaiki. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih.